Hanya dzikir sirul asrar itulah yang tanpa ngucap yang akan mendidik hati sampean untuk sadar diri. Kalau kita itu sejatine asline ora ono. Sejatine orang duweni hak karep, orang duweni hak kekuatan, sifat kudrat, iradah, ngilmu, ngalim, khayat urip, sama krungu, basar melihat, termasuk kalam ngucap, gak duwe sifat itu. Kalau sudah sadar di sini, maka inilah seseorang tetanda kalau dia sudah menerima al-haq, dan al-haq itu akan membimbing, nurnya itu akan membimbing, hidayahnya akan membimbing hati sampean untuk masuk di zona tahalli. Tahalli, tadi takholi, saiki tahalli. Takholi titik isi ada, kok itu pengakuan terus, tahalli ini bersihkan. Artinya apa? Ketika jenengan sudah membawa wasilah dzikir tersebut dan jenengan jalankan, wajahidu fi sabilihi, terusnya ayat Al-Maidah 35, jenengan ini akan berjalan di atas jalan Allah. Lho niki para pelaku sufi ku ada di sini. Para pelaku sufi ada di sini. Artinya ketika jenengan kali kula segala aktivitas yang Allah hadapkan, hati jenengan itu sudah tidak merasa diri Anda sudah tidak beriman kalau diri Anda yang bisa melakukan, justru yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala, dalam hati sampeyan muncul satu kesadaran bentuk pangrasa yang bisa melakukan semua ini adalah Allah. Berarti niki jenengan iki sudah diproses Allah dalam kesucian dari perkotoran hati. Cara dokter, proses pemisahan kanker dengan badan. Tapi jane ya ora penak Pak wong operasi ya. Jenengan nek yang hadir yang pernah melakukan operasi, apalagi operasi besar kanker wau, mesti dokter itu menyuntik yang namanya bius total. Jenengan wis gak krasa di alam gung liwang. Jadi dia del-del ambek Pak dokter itu gak krasa. Sampean arepe mblayu ya ora iso. Enggak ada kekuatan untuk tangi belum wayu mboten enten. Saking begitunya ya kekuasaan Allah berupa ilmu yang dititipkan Pak dokter. Insya Allah Pak, sampean nanti duwe kuwen mboten? Kok kuwen? Napa niku jenenge mata ikan yang sikil. Bubul wong Jawa. Coba sampean pundhut ambek tang. Pisahe rasane ya Allah, lawara. Tapi nek sampean konang dokter dibiosik terus dicupoki ambek alat oleh dokter gak krasa. Banjur dijahit maneh. Krasa-krasane panas, kalau biose reaksinya habis. Makanya jenengan dikasih, kalau pulang dikasih obat antibiotik dan lain sebagainya supaya menahan rasa nyeri yang diakibatkan habisnya reaksi bius. Jadi jenengan ini khalwat itu dibius Allah. Tujuannya khalwat itu apa Pak? Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Tinggalkan ngalam dunya menuju alam akhirat. Niku khalwat. Yakfur ninggalno sira atau huta perkara dunya. Hati atau ruhania. Terus kemana? Ketika kita meninggalkan alam dunia roh iki, wa yu'min billah, untuk bertemu Allah alam akhirat. Loh disitulah jenengan iki nek gak dibius mesti lara. Sebab lepase keakuan hamba dari diri kita iku Pak abot. Ngelepasno ngaku-ngaku iku abot. Luwara ya kan. Nggih nyuwun sewu. Jadi secara enggak langsung ilmu ini termasuk obat. Makanya Allah mengatakan ma huwa syifaun. Quran ini sebagai obat. Sebagai obat. Ilmu ini sebagai al-haq yang didatangkan sebagai obat di dalam hati.
Tinggal jenengan purun nguntal apa ora, menelan apa tidak, itu tergantung jenengan. Nek jenengan pingin waras atine sangka dene bisikane nafsu, ya harus kita ontal, kita telan. Nah, ketika kita menelan Bapak Ibu, iku bentuk jenengan melakukan kholwat. Gak krasa. Jenenganku nek dipisah dengan penyakit iku gak krasa. Makanya ayat berikutnya warahmatun, di samping sebagai syifa obat, warahmatun, apa rahmat? Pertolongan Allah, isinya bertemu Allah. Dan ini hanya diberikan terhadap lil mukminina, hanya berlaku pada orang-orang mukmin. Sinten sih wong mukmin iku? Ya wong sing hatinya sudah masuk di ihsan. Sudah masuk di ihsan. Dalam ayat lain, lakukanlah itu dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Baik siang maupun malam, lakukan dzikir itu yang disebut kholwat. Lakukan. Sebab nyun sewu, iblis iku nggodhone gak awan tok, ya sak bengine. Iblis iku nggodha, nafsu iku nggodha tidak ketika saat jasad ini repot urusan dunia saja, ndak. Ketika kita sendiri, nafsu iku bisik terus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nafsu iku ya selalu membisikkan di dalam dada hati manusia. Contoh, waktu kita gak bersama jasad orang lain, sendirianlah. Ning kono nafsu ngomong, "Son, akonono sing kholwat iki awakmu. Akonono sing dzikir iki awakmu." Ngoten niku Pak Iblis. Mboten dikongkon nyapa-nyapa. Akongkon ngakoni bahwasanya khalwat utawa dzikiriku sumber teko diriku sendiri. Iki nafsu. Enggak boleh hatiku iki melepas keakuanku yang berzikir, enggak boleh oleh nafsu. Padahal bagaimana Allah katakan, jikalau kau wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang betul-betul melepaskan keakuan diri, maka wa yu'min billah, pasti bertemu aku. Ayatnya ngoten lho Pak. Al-Baqarah 256 seperti itu. Artinya apapun bentuk keadaan kita, lebih-lebih keadaan waktu kita sendiri, nafsu itu enggak memperbolehkan kita itu di dalam hati muncul sedoyo semua itu dari keakuannya Allah. Enggak boleh. Tetap dikongkon ngimani, disuruh ngerosok sumber kholwat dzikir itu dari kita sebagai makhluk. Dan iki lho sing dadekno alasan mengapa kita sudah lama berzikir kholwat enggak jedok-jedok, enggak likok, enggak khudur-khudur datang Allah. Ya persoalannya wonten mriki. Nah, tapi ayatnya berhubung iku sebagai sifat terus diuntal, artinya kita melakukan proses tahalli, meniadakan keakuan diri. Setelah itu yang terakhir tajalli. Titik ganti anak nisor. Artinya apa? Ketika jenengan kali kula niki melepaskan keakuan tahalli itu, maka titiknya diletakkan Allah terbawah. Artinya sifat-sifat yang ditimbulkan oleh nafsu berbentuk riya, takabur, hasud dan lain sebagainya, Allah letakkan di bawah. Jenengan sudah tidak ditumpai makhluk urusan dunya, justru urusan dunya sampai tumpai kanggo wajahidu fisabilihi, sebagai kendaraan untuk bertemu Allah. Niki ana cerita Abu Nawas disuruh Raja Harun Ar-Rasyid nang istanane. Zaman dulu itu mboten enten, enggak ada sepeda motor, sepeda pancal aja belum ada. Abu Nawas itu disuruh dari rumahnya ke kerajaan iku paring cara jarak niku antaraning Jombang
Mojokerto lah digawe gampangan ngono. Abu Nawas iki dari petugase raja iki dikongkon raja ngomong nang Abu Nawas. Kongkon rene Abu Nawas gak oleh numpak nunggangi apa jenenge kendaraan apapun, karena pada saat itu nek gak unta ya jaran, nek gak jaran ya keledai. Gak oleh. Kudu mrene tanpa tumpakan. Tanpa tumpakan. Kudu meneng gak oleh melaku. Iku punya maksud. Raja Harun Ar-Rasyid itu punya maksud untuk mempidanakan Abu Nawas. Dihukum, ngoten. Lawang Abu Nawas gak iso, gak dikai pilihan ya Pak. Intine wajib ke istana. Dan bisa sampai ke istana tanpa numpai sesuatu. Terus Abu Nawas gak dikai pilihan. Menolak, gak boleh. Harus menerima. Niki kan coro. Orang itu kan si malakama toh. Akhirnya Allah ngekei hidayah. Apa? Lewat keledai mang. Nisore udele keledai iku diwane bayang. Jadi Abu Nawas meneng nek nisore keledai, mboten nek ndukure lho nggih. Akhire keledai iku iso tutuk istana. Iki politiknya Abu Nawas kan ana ngono. Artinya ngene Pak, ada satu makalah, barang siapa yang dirinya dikuasai oleh dunia, dia akan menjadi budaknya dunia. Dan barang siapa yang bisa mengendalikan dunia untuk dijadikan dia untuk menghadap dan bertemu Allah, maka dia akan jadi budaknya Allah. Justru dunia jadi budaknya dirinya. Karepe wonten mriku. Jadi Allah sengaja titiknya diletakkan di bawah. Artinya orang sufi kalau otomatis mesti tajalli. Apa tajalli itu? Selalu muncul dalam hati seorang sufi bahwasannya sedoyo semua apa yang berlaku baik yang ada kaitannya dirinya langsung maupun makhluk yang lain, iku yang berperan hanyalah Allah. Itu sufi. Dan inilah keterangan di dalam kitab Sirul Asr itu maksudnya sufi di situ ada beberapa proses tahapan. Tadi saya katakan al-haq harus diterima, pengajaran taklim muta'alim ilmu khusus tentang hati, ilmu tasawuf wajib diterima terhadap si hamba manakala memang betul-betul dia menginginkan untuk bertemu Allah. Yang kedua berarti dia harus ada tindakan tahali, pembersihan, penghilangan keakuan diri sebagai makhluk yang bisa berperan. Bentuk jenengan iki terus menerus berzikir. Yang zikir sejatine zikir, yang tidak ngucap baik nama atau lafat tidak, tapi pertama merasakan pangrasa su'aul basiroh. Niki prosesnya merasakan apa, mengimankan bahwasanya semua sumbernya dari yang ahad. Inilah Allah Subhanahu wa taala ing mungguh di mata umat Islam. Iku tahalli. Setelah proses ini Allah lakukan, wah rahmatun. Rahmat berarti tajalli. Disitulah yang disebut bertemu Allah. Dan ini khusus bagi wong sing mukmin yang kami sebut ihsan. Tapi wala yazidu lan ora bakal dadi tambah adzalimina ing maring wong sing nolak al-haq. Ketika obat itu didatangkan Allah, al-haq bentuknya, bagi orang yang menolak tidak akan menjadikan dia beriman, justru ilah khosaro, kejaba mereka tambah rugi. Rugi, apa ruginya? Mohon maaf, dia menolak tentang obat itu, dia nggak akan pernah sembuh. Kankere sik tetep ono. Bahkan dalam surat Al-Baqarah Allah katakan fi qulubihim maradun. Ya fazadahumullahu marada. Penyakit itu, kanker itu tidak akan pernah hilang. Berhubung dia membiarkan dan menolak obat tersebut, ya fazaduhum marada, bertambahlah penyakitnya, bertambah kambuh, bertambah besar. Bapak Ibu, jadi ketika ajaran al-haq didatangkan di tengah
golongan kita yang masih belum mengenal al-haq, ya dah. Kalau kita golongan zalimin, mesti sakit hati. Jangan heran. Jangan heran kalau dia ngalih. Apa ngalih? Meninggalkan. Nggak mau. Mana illa khosaronya, ruginya? Mohon maaf loh Pak, mohon maaf sekali lagi. Saya nggak ada unsur paksaan, enggak. Di dunia sudah bisa dilihat ketika kita masih di dunia. Ketika kita menghadapi persoalan apapun, nggak mungkin dalam hati kita itu ketemu kenyamanan, nggak akan. Nggak akan. Persoalan apapun ini, baik enak maupun tidak enak. Oke lah yang enak, kita berbisnis, labanya besar, enak. Tapi sesaat enakmu karena dorongan dari nafsu. Tapi setelah itu kau ketakutan kehilangan enak itu siapapun kita. Padahal kita sama-sama sudah sadar bahwasanya semua itu akan kita tinggalkan. Tapi berhubung nafsu itu selalu membisikkan terhadap kita, iku kekal. Sampai nggak sadar kalau itu milik Allah. Kita nggak sadar kalau itu bukan milik kita. Akhirnya kita aku-aku, otomatis rasa khawatir, gelisah, pisah dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan hal-hal kehormatan akan terasa takut. Bentuk ketakutan itulah Pak dikatakan sebagai ketidakadaan, kenyamanan, kedamaian di dalam hati kita. Koyoke kita disawang wong enak baik dadi kepala desa. Oh enak. Saya penting kali dadi wong sing sawuge koyok ngono iku. Iku lah pandangan orang lain ya toh. Sampeyan takoki yang bersangkutan. Jikalau kita golongan ahli hijab atau yang dikatakan dalam surat apa namanya Al-Isra ini adalah zalimin, dalam hati yang kita sampai ketakutan kelangan sugihe, ketakutan kelangan jabatan nih, ketakutan kelangan kehormatan nih. Wes ini gak iso ditutup-tutupi Pak. Gak iso, gak bisa kita itu keluar dari fakta seperti ini. Urusan jenengan sakit hati dengan kalimat ini, boten nopo-nopo. Ingat, saya di sini hanya sekedar menyampaikan kebenaran. Yang selama ini kita hati itu selalu menjadi budaknya hawa nafsu. Ingat yang kedua, ini bentuk sayangnya Allah terhadap kita. Kalau Allah nggak sayang Pak, nggak mungkin kita diingatkan. Nggak mungkin. Sebab enaknya nanti bukan Allah. Kembalinya kepada Allah, kembali pada diri kita sendiri. Sama halnya kita sebagai orang tua. Anak kita umur 2 tahun, 3 tahun, sukanya dolanan air, pinggir kolam atau api lilin, saweneng Pak. Kita sebagai orang tua, bentuk kasih sayang kita pisahkan anak dengan air. Di kolam itu, anak itu dengan api. Tapi anak itu yang gak sadar, nangis, gak mau pisah dengan air ataupun api. Niki anak sing gak sadar. Kalau anak sadar, iku bentuk kasih sayangi wong tua nang anak. Umpama gak sayang Pak, mohon maaf, mesti dibiarkan. Kobong yo karepmu, kulo dirimu tenggelam di kolam yo karepmu. Lah ngoten ta? Niki jenenge wong tua gendeng. Pernah Gusti Allah gendeng? Mboten enten. Cuman kita sajalah yang salah paham. Disitulah maksudnya ayat. Bapak Ibu hadirin, walaupun jenengan menolak, misalkan, tetap satu tidak saya salahkan, kedua tak tunggu. Saya dengan sabar tak tunggu kesadaran jenengan. Di dunia tak tunggu. Walaupun jenengan sampai sedo, boten sadar-sadar, anak putumu tak enteni. Barangkali bisa menerima ajaran Allah Al-Haq ini. Makanya di dunia kita sudah merasakan bentuk sakit hati kita, ketidakadanyamanan. Apalagi sehabis kita tinggalkan dunia.
Dan itu hujah Quran banyak. Siapapun ketika saat di dunia menolak untuk bertemu Allah, selama itu di dunia hatinya buta pada Allah, di akhirat pun juga begitu. Wa adallu sabila wa adallu lan wuto utawa sesat apa nih sabilan jalannya. Oleh karena mata hati kita roh itu buta, maka jalannya di akhirat itu lebih gelap daripada ketika di dunia ini. Tinggal kita mau terima obat dokteri apa gak, operasi ini apa gak. Oleh sebab itu tetap saya tugasi mung nyampaikan saja, tidak ada rasa ingin memaksa, beriman terhadap al-haq, enggak. Ini laksana makanan saya tawarkan terhadap jenengan dengan dosis yang sudah Allah ketahui sendiri. Oh ini untuk ini, oh ini untuk ini, ya sudah mau menerima dan menelan atau tidak. Setelah itu jenengan laksanakan, jenengan melakukan terus dzikir khalwat itu, maka disitulah baru disebut sufi. Ringkese sufi cirinya adalah hati sudah tidak ada iman. Ini khusus wong Islam ya, khusus wong Islam. Dalam hal aspek apapun yang berperan, kecuali hanyalah Allah. Secara umum Rabbul Ngalamin yaiku Rabbi wa Rabbukum. Siapa Rabbi wa Rabbukum? Tuhanku Tuhanmu adalah ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang maha esa. Setelah hati sampean sudah ada di situ, mesti hati sampean iki gak gampang kenging kebiari dunya. Oke? Oleh karena kita mau menghadapi tahun 2025, saya mohon izin, bukan purik lo ya, bukan purik, mboten. Oleh karena ada sesuatu yang harus saya laksanakan, entah sampai berapa bulan saya juga belum tahu, bahwasanya saya masuk di tahun 2025 ini Allah menyuruh saya untuk menulis kitab untuk pedoman jenengan dan atau untuk anak putu kita. Oleh sebab itu izinkanlah kepada panjenengan semua, saudaraku, tak anggap yo anakku, ya tak, wis gak nganggap orang lain, tak anggap anakku dewe. Biasae ning wilayah, setiap wilayah itu kadang ada 2 tempat, ada 3, ada 4, khususnya Mojokerto ada 3. Aku mohon untuk mulai tahun 2025 di Mojokerto tak bagi 3 waktu, berarti telung sasi sepindah. Biasanya lah 1 bulan 1 kali. Contoh di Perning niki, so niki tahun 2025 Mojokerto kan ada 3. Niki tak gilir. Untuk bulan Januari itu bertempat di Perning. Untuk bulan Februari Perning boten, saya letakkan di Mojoanyar. Gitu. Untuk bulan berikutnya berarti jadwalnya di Kecamatan Trowulan. Wis niki gelem gak gelem sampai nrimo. Dengan mohon saya, biar saya ada waktu lekas selesai menulis. Setelah selesai Pak, nanti kembali lagi. Kalau kita masih diberi Allah umur panjang, kembali ke awal maneh ben bulan. Ngoten lho. Paham nggih? Niki permohonan saya dengan sangat terpaksa, bukan karena saya pore, tapi biar dan cepat Al-Quranul Qadim itu bisa kita terima. Tidak hanya tersirat, tapi juga tertulis. Jadi ada kitabul awal, kitab sani, kitab awal, kitab akhir. Ini. Jadi aku dengan sangat terpaksa untuk mengurangi jadwal waktu saya keluar. Ini alhamdulillah Allah sudah kasih putusan seperti ini. Lebih berat kalau putusan ini baik rutinan maupun undangan itu diputus langsung, nggak boleh fokus nulis tok, tambah piye sampean. Nek ngeten ki sik matur suwun gitu, masih Allah kasih kesempatan walaupun 3 sasi sepindah 3 bulan 1 kali. Ning Malang niku pinten niku? Sekawan, malah petang sasi
sepindah. Lah Surabaya 3. Lha ngaten. Iku terserah mengke kesepakatan ya napa, apakah bentuk yang seperti itu ataukah ben wulan ono dijadikan satu di tempat pundi di antara 3 tempat. Saya manut wae. Apa pindah-pindah tadi gedang telo, godoh gedang, godoh telo, dididang podo krasa. Ngoten nggih, monggo. Atau seperti Surabaya itu tempatnya sana kan terbatas Pak ya. Di antara 3 tempat itu ada yang luas, di antara 3 itu ditempatkan 1 tempat. Yes kula manut mawon. Manut. Mungkin bulan Januari dos pundi, saya nggak tahu apakah ada perubahan. Bon, niku permintaan saya dengan harapan ikhlasin jenengan, karena saya tak selesaikan dulu menulis ini. Jikalau sudah selesai Allah masih kasih takdir untuk ketemu lagi, maka ngajinya seperti sedia kala. Mekaten nggih? Nggih, pun kesimpulannya tausiah malam hari ini tentang ahli sufi atau jenengan kekasih Allah. Syarat untuk menjadi kekasih Allah, 1 harus menerima al-haq, 2 mengamalkan al-haq, 3 terus menerus, barulah proses mulai takholi, takhali, tajali terjadi. Disitulah akan disebut sebagai ahli sufi, ahli hati yang selalu berjalan di atas jalan Allah. Artinya baik ibadah murni atau tidak murni, hati sampai tetap ketemu Gusti Allah. Itulah yang dimaksud wajahidu fi sabilihi, berjalan di atas jalan Allah. Sebab apa mereka kok bisa dikersakni Allah, bisa bertemu Allah? Karena membawa wasilah berbentuk zikir tersebut. Monggo kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Saya dari luar Jawa, Pak Yai. Dari Pulau Masalimbu. Itu pulau mana Pak? Pulau Masalimbu. Kalimantan apa? Sumatera? Pulau termasuk Jawa Timur paling utara. Di Bawean? Wilayah Madura. Oh, wilayah Madura. Tapi penduduknya banyak suku Bugis. Berarti Sumenep masih nyabrang laut. Termasuk segitiga Bermuda Asia. Pulau apa tadi? Pulau Masalimbu. Masalimbu. Iya, pulau paling angker di Asia. Oh, banyak gitu kapal ya. tenggelam di sana ya. Maksudnya angker? Segitiga Bermuda. Oh, gitu. Sering terjadi Asia. Kapal tenggelam. Kapal tenggelam, ombaknya besar. Iya. Mancing di sana nggak ada orang mancing, Pak? Musiman. Jadi untuk bulan 1 sampai bulan 3 itu pray total, tidak ada kegiatan melaut karena gelombangnya sangat besar. Oh gitu ya. Jadi mulai melaut bulan 5 itu masih coba-coba. Bulan 7, 8, 9, 10 sampai 12 awal itu ikan musim banjir. Bahasa daerahnya sana bahasa apa Pak? Ada beberapa bahasa. Bahasa Bugis di sana dibagi menjadi 2. Iya. Ada 3, ada suku Makassar, suku Bugis sendiri, dan suku Mandar. Oh gitu ya. Iya. Masalahnya baru kali ini saya dengar mulai sejak kecil ada suku ada pulau itu lagi niki loh. Iya. Terus di samping itu ada suku Madura yang terbanyak. Dulunya pendatang Madura. Pulau itu dikuasai orang Bugis. Oh gitu. Ya, sama orang Makassar. Oke, yang perlu ditanyakan Bapak? Dalam perjalanan saya itu berjalan mencari guru yang ingin menjelaskan tentang ini sudah mulai umur 12 tahun. 12 tahun. Ya. Okay. Ketika saya membaca, karena saya di sekolah kan di umum. Iya. Dari kecil SD, SMP, STM, kuliah pun kuliah di umum. Yang menjadi pertanyaan saya, yang pertama, ketika kita bertajalli. Bertajalli, ya. Saya merasa saya ini hanya tumbukan tulang dan daging
yang tiada daya dan upaya kecuali atas kehendaknya. Betul. Gerakan, tingkah laku segalanya dari Allah. Dan gerakan itu serta tingkah laku itu dibagi menjadi dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk. Walaupun pada sisi lain yang buruk itu berasal dari nafsu. Jadi segala sesuatu yang menyangkut masalah perut, menurut saya itu nafsu yang mengendalikan. Betul. Termasuk orang-orang yang menukar iman itu karena perut. Dari agama Islam pindah ke agama yang lain, menurut pendapat saya juga karena perut. Betul. Kembali lagi kepada masalah tajalli, ketika kita menghadap kepada Allah, yang pertama saya ingin dan selalu ingin itu berada di jalan yang baik. Tapi apa daya, kita hanya seorang hamba yang hanya menjadi permainan Sang Pencipta. Agar supaya seorang hamba ini selalu berada di jalan yang baik, kiat-kiat apa yang harus dilakukan? Karena yang saya ketahui dari beberapa kesimpulan, menurut saya Allah itu maha sakar PDW, tidak ada yang bisa mengatur. Kehendaknya adalah mutlak. Yang saya takutkan, bila saya digerakkan ke jalan yang tidak baik, sementara saya tidak menginginkan keadaan itu, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita berkelana dalam proses penyatuan, diri kita lebur ke dalam nur, cahaya. Ketika menghadap kepada Sang Pencipta, kita bersatu kepada Nur Muhammad atau kita menghadap sendiri? Terus bagaimana seharusnya kita menghadap sesuai dengan kehendak Sang Pencipta? Terima kasih. Matur suwun, terima kasih atas dua pertanyaan dari Bapak tadi dari Pulau apa tadi? Masalimbo. Itu termasuk Jawa Timur, Pak ya? Jawa Timur. Oke. Kiat-kiat apa yang harus kita lakukan saat Allah menghadapkan kita di perkara yang buruk? Bapak Ibu, bersumber dari kitab Hikam, kita ngambil ijma' qiyas dulu. Ada 4 waktu yang Allah hadapkan terhadap diri manusia. Yang 4 waktu itu sebagai makhluk dengan tujuan Allah menguji lewat 4 makhluk tadi. Waktu tadi disebut makhluk. Dan 4 waktu ini yang berkuasa mutlak hanyalah Allah. Apa 4 waktu? Taat, maksiat, bala, nikmat. Atau 4 ini saya ringkes menjadi 2, perkara yang baik dan perkara yang buruk. Ini miturut kacamata hukum syariah. Munculnya perkara itu baik atau buruk itu dari pandangan manusia. Kalau dari pandangan Allah, ini hak mutlak Allah. Hak mutlak Allah. Artinya yang menguasai segala hal apa yang miturut pandangan manusia mengatakan baik atau buruk, tetap yang berkuasa adalah Allah. Ini kita tidak bisa, Pak, mengatakan itu yang berkuasa Allah. Lebih-lebih perkara yang buruk. Sehingga dalam ajaran syariat kita, manakala perkara baik datangnya dari Allah,
Bila mana perkara buruk datangnya dari dirimu sendiri, dalam kurung nafsu. Loh, ini ada hujahnya Quran. Apa maksud itu? Karena semua manusia supaya secara jasmani jangan melakukan perkara buruk. Seperti datangi maksiat, datangi balak. Supaya manusia tidak mengalami hal itu. Secara jasmani. Dikatakan maksiat secara jasmani, kita melakukan. Jasmani gitu Pak, melakukan. Karena dorongan, bisikan nafsu, iku enak, iku enak, iku enak, iku kekal, iku nyoto. Yang merasakan jasmani. Beda kalau kita bicara rohani. Satu contoh. Di depan saya itu ada makanan yang diharamkan Allah. Apakah makanan itu berbentuk curian atau makanan berbentuk yang memang asli diharamkan Allah di dalam agama Islam secara syar'i, seperti makan hewan, anjing, kucing, babi. Lah ngoten ya. Yang merasakan jasmani apa rohani, Pak? Jasmani. Karena hati kedorong oleh nafsu. Enak iku. Jadi dikatakan iki maksiat atau buruk karena berlaku di dalam jasmani. Nyun sewu, kita berangkat ke lokalisasi, bukan istri kita. Nafsu ngomong, enak itu. Kita lakukan. Yang menikmati jasmani apa rohani? Jasmani. Karena rohani kita kedorong oleh nafsu dalam diri kita, akhirnya rohani kita memerintahkan jasmani untuk melakukan. Tapi rohani bukan makanannya rohani itu. Makanan rohani itu, Pak, mohon maaf, mestinya adalah takwa, ilmu, amal, istiqomah. Sehingga hati sampai terasa nyaman, rohaninya terasa dapat rahmat di situ karena takwa ini. Sehingga kami simpulkan perkara buruk dan baik ini menurut pandangan syar'i secara jasmani. Lah bagaimana dari pandangan hakiki rohaniah? Mana yang dikatakan buruk dan baik? Hanya satu. Jikalau hati kita lalai terhadap Allah, ini perkara buruk. Jikalau hati kita teringat selalu Allah, ini perkara baik. Makanya dalam surah Al-Kahfi ayat 110 Allah katakan, kiat-kiat untuk bertemu aku, kata Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Pertama, falyamal amalan sholihan. Perilaku ruhaniyah harus selalu baik. Saya tidak bicara perilaku jasmani, ruhaniyah. Sebab yang bertemu kembali pada Allah ruhaniyah. Apa perilaku ruhaniyah yang baik di situ? Anikbutullaha waztanibut tauhid. Condonge ati hanya pada wujud Allah. Bukan nama Allah, bukan sifat Allah, bukan zat Allah. Tapi wujudnya Allah. Mana wujudnya Allah? Itulah mausuf yang disebut sifat urip di dalam setiap diri manusia. Wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Wujude Allah iku ya ning jero ning jaba jenengan. Wong Jawa, wong Indonesia mengatakan hidup sebagai sifat, tapi maksudnya mausufnya yang disifati wujud itu yang mana? Itulah wujudnya yang dalam Al-Quran disebut sebagai ana, ingsun, aku. Inilah yang disebut tajalli tadi. Apa yang ada di dalam hati, aku nih makhluk sudah la maujud, sudah tidak ada. Yang ada cuman akunya Allah. Ini tajalli. Barang siapa yang sudah masuk di zona itu, wilayah itu, maka
ruhaniyah itu selalu baik di mata Allah. Di mata Allah selalu baik. Urusan secara jasmani dihadapkan 4 perkara tadi ya, dia nggak punya kekuatan apapun untuk menghindari perkara buruk dan atau menjalankan perkara baik. Nggak punya daya upaya apapun, kekuatan apapun untuk menghindar atau melakukan, nggak ada. Karena dirinya sudah nggak ada, apa mungkin perkara yang nggak ada bisa melakukan sesuatu? Ya nggak mungkin. Apakah mungkin perkara yang sudah tidak ada bisa menghindari sesuatu yang buruk? Ya nggak mungkin. Yun sewu Pak. Aslinya kita makhluk kan nggak ada, asal muasal ya. Adanya sebab diadakan oleh yang ada. Dan disitulah nafsu diperintahkan Allah untuk menguji kesetiaan kita pada Allah, untuk anik budullaha apa tidak, untuk selalu menghadap bertajali Allah apa tidak. Akhirnya nafsu bisi inang ati sampen kali kula supaya makhluk iku dikongkon merasa ada. Kalau sudah merasa ada, otomatis akan apa jenenge melebar ya, melebar, merasa keakuan kita yang bisa melakukan ini itu, punya itu otomatis. Itu otomatis. Dan inilah Pak yang aku sebut sebagai budaknya nafsu. Beda dengan yang bertajali tadi. Apa mungkin saya yang tidak ada makhluk itu bisa melakukan perkara kebaikan dan bisa meninggalkan, menghindari perkara yang buruk? Ya nggak mungkin. Akhirnya di situ artinya bagi ahli zuhud, ahli sufi, imannya cuma satu. Segala apapun yang terjadi di dunia, walillahil masyriq wal maghrib, itu cuma Allah. Tapi ini nggak bisa dipaksakan kepada kita yang belum menjadi kekasih Allah, yang masih di golongan am. Tetap kita akan mengatakan dengan dasar hujah di Quran, apabila perkara datangnya baik dari Allah, kalau jelek dari nafsumu sendiri, berarti ada 2 penguasa. Ini kita, iman kita masih menyekutukan Allah miturut kacamata ahli sufi. Makanya beliau hindari itu, nggak mau. Jane sudah benar Pak, miturut kelasnya masing-masing. Karena kita masih diproses. Benar, kalau baik itu datangnya dari Allah, kalau jelek buruk datangnya dari nafsu kita sendiri, dengan harapan supaya jasmani ini enggak melakukan keburukan. Kebanyakan itu kita mikir masalah jasmani, tapi tidak mau mengenal ruhani. Ini persoalannya. Sehingga sampai kapanpun kita masih menduakan Allah dalam berkuasa, yaitu nafsu atau diri kita. Bapak Ibu, jikalau betul-betul Allah meletakkan kita di dalam jalur tajalli Pak, mohon maaf, yang tadinya perilaku jasmani itu buruk, itu Allah kurangi, itu pasti. Karena isi atau roh ini dalam kondisi Allah mensucikan, jasmani nanti sebagai wadah dari isi Allah sucikan. Artinya kita pasti akan dihindarkan dari perilaku dohiriyah yang kebuku buruk. Otomatis nih Pak Nyun Sewu, jenengan sing tahu, punya pengalaman jadi petani, walaupun yang jenengan tanam jagung bijinya aja gak katik kulitnya, nanti kalau sudah muncul uwoh ada kulitnya betul, otomatis. Padahal ketika saat kita menanam tidak sekalian kulit, cuman isi. Sama dengan kacang, isi.
Nanti mengapa ketika saat sudah muncul buahnya itu otomatis ada kulitnya. Itu untuk mengamankan isi. Biar enggak ditotol manuk. Artinya Pak, orang yang hatinya berhakikat, walaupun awalnya itu jasmanianya itu molimo, tahu molimo ya? Pasti Allah kurangi nanti, bahkan langsung hilang semuanya. Itu cara Allah, cara Allah. Sehingga isi ini fitrah, otomatis jasmani sebagai wadah, ini difitrahkan Allah juga. Makanya ada pandangan manusia hablum minan nas, ada pandangan hablum minallah, indan nas indallah. Nah ini, apa kiat-kiat ketika saat kita dihadapkan perkara maksiat bagi ahli hati yang sudah condong pada Allah? Tadi sudah dikatakan anik butullaha, pertama kita harus memandang Allahnya, berarti bertajali, lepas keakuan diri, keakuan makhluk. Wastanibut taghut, yang kedua, yang pertama kita mencondongkan pada Allah, wastanibut taghut, melepaskan keakuan makhluk yang wujud. Pertanyaannya, apakah buruk secara dohir itu masih diterjadikan Allah? Itu bukan urusan kita. Tapi yakinlah jenengan bahwasanya ketika Allah memproses ruhaniyah untuk menjadi ruhaniyah yang fitrah, jasmaniyah mesti difitrahkan oleh Allah. Sebagai prosesnya seperti itu. Kiat-kiat kita hanya satu Pak, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha, untuk bisa menghadap selalu pada Allah dan menghindari hati dari perkara sakliyane Allah iman ini, maka dzikir iku tali Allah janganlah dilepas. Zikron kathiron, terus disuruh melatih terus dzikir iku. Jikalau kita dzikirnya dzikir sirul asr yang ada 3 pintu yang saya tulis, pertama adalah su'aul basyirah, hati merasa meyakini segala hal apapun itu sumbernya dari Allah, makhluk itu sifatnya la haula wala quwata. Manakala su'aul basyirah ini terus sampai praktekkan, terus sampai asah, laksana jenengan mengasah pedang, maka semakin tajam. Artinya nanti Allah akan meletakkan kita di pos kedua, ainul basirah, bertemu Allah. Rahmat tadi habis syifaun wa rahmatun, bertemu. Setelah di dalam hati jenengan sudah ketiadaan wujude selain Gusti Allah, berarti kita kembali ke asal yang tidak wujud. Disitulah nyatanya yang wujud, yaitu Allah. Berarti disebut bertemu Allah, itu adalah yang melihat Allah itu Allah sendiri. Itu sering diayatkan Allah, disindir Allah ketika jenengan iku meditasi ketemu diri jenengan piyambak. Itu ayat. Iku di dalam alam mukasyafah. Di alam muhadharah, ketika jenengan melihat pengilon, kaca pengilon lho Pak ya, kelihatan wajah kita sendiri, bukan wajah yang lain. Inilah tertanda bahwasanya dikatakan bertemu Allah yang melihat wajah Allah, wajah sendiri. Kalau di Al-Quran disanepakno Gusti Allah dalam surat Al-An'am ayat 79. Ini proses Kanjeng Nabi Ibrahim, kisah ceritanya, ini wajah wajhiya, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku pada wajah Allah yang sifatnya Allah, lilladzi fataras samawati wal ardo, sifatnya Allah yang menciptakan, menguasai, menggerakkan jagat langit dan jagat bumi. Jikalau saya tidak menghadap jagatnya itu tapi memandang khaliknya yaitu wajhiya, maka wama ana minal musyrikin, Nabi Ibrahim sudah tidak lagi dikatakan menyekutukan Allah. Saya sudah tidak lagi menyekutukan Allah. Begitulah. Itu kiat-kiat kita harus selalu berzikir. Yang kedua, apa tadi sampai lupa aku loh.
Apa tadi yang kedua?